Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah penelitian tindakan kelas yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Siti Muafatun Najihah. Yang kedua, ada Fitriah Purnamawati, dan yang ketiga ada Asin Hastuti. Di sini kami ingin membahas mengenai sistematika PTK pada bab 2. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai proposal dan tujuan proposal. Proposal sendiri adalah usulan tentang suatu kegiatan yang memuat kerangka atau garis besar kegiatan yang hendak dilaksanakan. Nah, proposal penelitian ini juga merupakan gambaran secara terperinci mengenai proses yang akan dilakukan oleh si peneliti agar mampu menemukan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian berlangsung. Nah, berdasarkan definisi tadi, maka dalam suatu penelitian proposal pada dasarnya itu merupakan sebagai peta acuan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh si peneliti. Nah, secara umum tujuan dari proposal tadi itu yang pertama itu untuk memberi penjelasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, untuk melukiskan kegiatan yang hendak dilaksanakan. Nah, proposal ini sangat penting bagi setiap peneliti dalam usaha mempercepat pelaksanaan, meningkatkan serta menjaga kualitas hasil penelitian. Proposal penelitian ini harus dibuat secara sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman yang mudah untuk diikuti. Nah, kemudian proposal PTK-nya sendiri itu adalah gambaran tentang proses yang dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitriah Purnamawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang sistematika bab 2 pada proposal PTK. Adapun sistematika bab 2 dalam proposal PTK itu isinya terdapat kerangka teori, kajian teori, maupun hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori dan tinjauan bab pusaka. Banyak ahli yang menyebutkan bab ini berbeda-beda. Ada yang menyebutkan dengan istilah kajian teori, ada yang menyebutkan mengenai landasan teori, dan semuanya itu hanya penyebutannya saja. Isinya jelas hampir sama, bahkan hampir mirip dan bahkan mirip. Untuk kajian pusaka sendiri diisi mengenai kajian-kajian atau teori-teori yang akan digunakan peneliti untuk meneliti penelitian dia saat ini. Seperti dia mencari terlebih dahulu teori-teori yang bersangkutan dengan teori atau penelitian dia saat ini. Dengan begitu, segala teori yang akan digunakannya sudah tersusun rapi, sehingga saat pelaksanaannya dia tinggal melaksanakan penelitian dengan teori tersebut. Untuk kajian teori sendiri bisa kita cari di berbagai buku, majalah, hal-hal yang membahas tentang penelitian. Kita juga bisa sambil mereview materi-materi yang mirip-mirip dengan penelitian kita. Dan adapun buku-buku yang diperlukan untuk mendukung kajian teori tersebut, kita pun harus membutuhkan buku-buku panduan. Seperti misal kita mencari teori tentang metodologi, jelas kita harus mengetahui teori apa saja untuk meneliti metodologi, teori apa saja yang bisa digunakan dalam penelitian kita saat itu.
Adapun tinjauan pustaka itu diuraikan dengan jelas kajian-kajian teori dan pustaka yang menumbuhkan gagasan didasari proposal penelitian tindakan kelas. Di sini tinjauan pustaka itu berpikir konsep yang digunakan dalam penelitian masih sangkut paut dengan tinjauan teori tersebut. Lalu kerangka teori. Kerangka teori yaitu jawaban sementara terhadap permasalahan secara teoritis yang ada dalam kerangka teori itu mengurai landasan substansif dalam penelitian atau arti teoritik dan metodologi yang digunakan peneliti untuk menentukan alternatif tindakan yang akan diimplementasikan. Seperti yang tadi dijelaskan, dalam kerangka teori ini, dalam bab 2 ini dijelaskan teori-teori yang akan digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian dia tersebut. Dan untuk kajian pustaka atau kajian teorinya bisa dicari di berbagai penelitian sebelumnya. Mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjut. Saya Sin Hasuti akan melanjutkan materi tentang sistematika bab 2 pada proposal PTK. Di dalam bab 2 ini terdapat beberapa hal yang utama. Yang pertama yaitu kajian teori dan juga tinjauan pustaka. Lalu yang kedua yaitu kerangka teori, dan yang ketiga adalah hipotesis tindakan. Saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama yaitu kajian teori. Nah, kajian teori ini digunakan untuk membedah hasanah teoritis yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Nah, sedangkan tinjauan pustaka digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian. Lalu yang kedua yaitu kerangka teori. Kerangka teori itu adalah jawaban sementara terhadap permasalahan secara teoritis. Lalu yang ketiga yaitu hipotesis tindakan. Dari hipotesis dulu memiliki arti alternatif tindakan yang dipandang paling tepat dalam memecahkan suatu masalah, itu hipotesis. Lalu hipotesis tindakan mencerminkan dugaan sementara atau memprediksi perubahan apa yang akan terjadi pada objek yang diteliti jika suatu tindakan itu dilakukan. Cukup sekian dari saya, terima kasih.